Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Maulana Aureza. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan membacakan tugas UAS saya tentang dasar-dasar pendidikan. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Komunikasi. Kendala dalam komunikasi, hal-hal yang mempengaruhi keefektifan komunikasi, jenis-jenis komunikasi dan fungsinya. Kendala dalam komunikasi. 1. Hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Secara garis besar, terdapat 4 jenis hambatan komunikasi, yaitu A. Hambatan personal, B. Hambatan kultural atau budaya, C. Hambatan fisik, D. Hambatan lingkungan. A. Hambatan personal. Hambatan personal merupakan hambatan yang terjadi pada peserta komunikasi, baik komunikator maupun komunikan atau communicate. B. Hambatan kultural dan budaya. Hambatan kultural atau budaya mencakup bahasa kepercayaan dan keyakinan. C. Hambatan fisik. Beberapa gangguan fisik dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. D. Hambatan lingkungan. Tidak semua hambatan komunikasi disebabkan oleh manusia sebagai peserta komunikasi. 2. Cara mengatasi hambatan komunikasi. Pengirim pesan atau komunikator atau sender hendaknya merumuskan informasi sedemikian rupa agar tujuannya komunikasi tercapai. Pesan. Pesan merupakan informasi sederhana yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan kepada penerima. Penerima atau komunikan atau komunikator atau receiver, penerima pesan membutuhkan untuk informasi untuk kebutuhan mereka. Umpan balik pesan. Penerima yang efektif memverifikasi pemahaman mereka terhadap pesan yang dikirim pengirim pesan. 3. Indikator keberhasilan komunikasi. Suatu komunikasi dikatakan berhasil ditentukan oleh kesamaan pemahaman di antara orang yang terlibat dalam kegiatan komunikasi tersebut. Ketepatan. Komunikasi atau audiens sebelum menjalani komunikasi biasanya sudah memiliki kerangka pikir. Persepsi. Komunikator yang cerdas harus dapat memprediksi apakah pesan yang disampaikan dapat diterima komunikan. Keberhasilan teknologi, informasi, dan komunikasi. Salah satu faktor keberhasilan komunikasi bisnis dalam penggunaan teknologi informasi mutakhir dan komunikasi yaitu adanya integrasi informasi. Pencocokan. Komunikator yang baik selalu bisa menjaga hubungan keakraban yang menyenangkan dengan komunikan. Kredibilitas. Komunikator perlu memiliki suatu keyakinan bahwa komunikan dapat dipercaya ketika berkomunikasi dengannya. Dalam komunikasi, komunikan memberikan reaksi atau umpan balik atau feedback terhadap pesan yang disampaikan. 4. Pentingnya memiliki kemampuan komunikasi. Komunikasi merupakan kunci untuk membangun dan mengelola sukses. Berikut merupakan hal yang penting dalam mendorong komunikasi. Yang pertama adalah A. Membantu membangun tim. Membutuhkan pemimpin yang mampu berkomunikasi yang baik kepada setiap individu. B. Menghindari kesalahpahaman. Komunikasi yang teratur dapat menyelesaikan berbagai kesalahpahaman dan miskomunikasi secara damai. C. Keberhasilan teknologi, informasi, dan komunikasi. Salah satu faktor keberhasilan komunikasi bisnis dalam penggunaan teknologi, informasi mutakhir, dan komunikasi yaitu adanya proses integrasi informasi. D. Pencocokan. Komunikator yang baik selalu bisa menjaga hubungan keakraban yang menyenangkan dengan komunikan. E. Kredibilitas. Komunikasi perlu memiliki suatu keyakinan bahwa komunikan dapat dipercaya ketika berkomunikasi dengannya. F. Pengendalian. Dalam komunikasi, komunikan memberikan reaksi atau umpan balik atau feedback terhadap pesan yang disampaikan. Hal-hal yang mempengaruhi keefektifan komunikasi. Suatu komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh komunikan bisa dipahami dengan baik oleh penerima pesan dan pemahaman yang sama antara pengirim pesan dan penerima pesan. Ketetapan, bahasa, dan informasi yang disampaikan harus betul-betul akurat atau tepat. Konteks, bahasa, dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Alur, kerututan, alur bahasa, dan informasi akan sangat berarti dalam menjalin komunikasi yang efektif. Budaya, aspek ini tidak hanya menyangkut bahasa dan informasi, tetapi juga tata krama atau etika, kejelasan, bahasa, maupun informasi yang disampaikan harus jelas. 1. Strategi komunikasi yang efektif. Mitra bicara atau audiens, kita harus cerdik dalam memilih kata yang digunakan dan menyampaikan informasi atau buah pikiran kita Ketahui tujuan kita berkomunikasi akan sangat menentukan cara kita menyampaikan informasi.
Perhatikan konteks. Pada saat berkomunikasi, keadaan atau lingkungan sangat berperan dalam memperjelas informasi yang disampaikan. Kenali kultur, kebudayaan, atau kebiasaan seseorang atau kalangan tertentu perlu diperhatikan dalam berkomunikasi. Pahami bahasa. Pahami bahasa orang lain yang menjadi mitra komunikasi sebagai bentuk penghargaan terhadap lawan bicara. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi yang efektif. 1. Latar belakang budaya. Interpretasi suatu pesan akan terbentuk dari pola pikir seseorang melalui kebiasaannya, sehingga semakin lama latar belakang budaya antara komunikator dengan komunikan, maka komunikasi semakin efektif. B. Faktor-faktor pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka cara pandang orang tersebut akan semakin kompleks. C. Faktor situasi. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan atau situasi. D. Faktor ikatan kelompok. Nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok akan mempengaruhi cara pandang anggota kelompok tersebut. 3. Komunikasi yang efektif dalam tim kerja. Sebuah penelitian menyatakan bahwa 3 atau lebih orang bekerja sama dalam sebuah tugas akan jauh lebih efektif daripada satu orang yang menghabiskan seluruh waktunya untuk hal yang sama. A. Cara komunikasi yang benar harus digunakan. B. Setiap komunikasi, apakah itu tertulis atau lisan, harus disusun secara logis. C. Bahasa tubuh yang positif harus digunakan. D. Komunikasi harus jelas dan ringkas. E. Komunikasi harus mempengaruhi dan persuasif. F. Komunikasi harus sopan. G. Fakta-fakta harus tidak menjadi parsial. Fakta-fakta harus lengkap. H. Fakta-fakta harus baru dan tidak ketinggalan zaman. I. Umpan balik adalah komponen integral dan komunikasi. J. Mencoba menggunakan lebih banyak Anda daripada saya. K. Menjadi pendengar yang aktif. Ciri-ciri komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah nyambung, kedua adalah jujur, ketiga adalah dua arah, keempat terbuka, kelima secara lisan, keenam langsung, ketujuh asertif, ke-8 congenial, dan ke-9 adalah responsif. 5. Pentingnya menjadi seorang komunikator yang efektif. Dalam dunia yang semakin maju seperti saat ini, seseorang dituntut untuk mempunyai keahlian dalam berkomunikasi untuk menunjang karir mereka. Komunikasi efektif memiliki kekuatan yang sangat besar dalam mendorong karir seseorang. Yang pertama adalah giatlah berlatih bagaimana mengelola intonasi suara, tempo, dinamika, dan ekspresi suara. Kurangi penggunaan aksen atau logat dalam komunikasi. Pergunakanlah diksi yang tepat, mudah diucapkan dan dihafal. Sering-seringlah berkomunikasi secara interaktif. Pelajari bahasa Inggris sebisa mungkin. Baiklah, sekianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.